Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bank soal seperti biasanya, dimana kemarin pembahasan bank soal kita sudah sampai di nomor 670. Jadi kali ini kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 671. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas bersama-sama. 671. Jadi uyu 백을 재활용하려고 합니다. Jadi kalau ada kata 하려고 합니다 itu artinya adalah berniat untuk. Jadi saya berniat untuk. Kata 재활용 itu artinya adalah daur ulang. Kalau 재활용하다 itu artinya adalah mendaur ulang. Jadi saya itu berniat untuk mendaur ulang. Ini kata uyu itu susu. Kalau uyu pack itu artinya adalah wadah susu ya. Jadi seperti ini ya, wadah susu ini adalah namanya adalah uyu pack ya. Jadi ini adalah wadah bekas susu. Ini terbuat dari kertas ya, walaupun ya. Jadi terbuat dari kertas, bukan terbuat dari atom atau plastik, itu bukan. Jadi terbuat dari kertas. 어느 곳에 버려야 합니까? Jadi wadah susu ini itu ya hamnika itu artinya harus dibuang ke tempat yang mana. Jadi di Korea itu beda seperti di Indonesia ya. Kalau di Korea itu kita membuang sampah itu harus sesuai jenisnya. Misalnya sampah jenis botol, kalian harus membuang sampahnya itu ke kotak pembuangan sampah jenis botol. Misalnya sampahnya itu jenis kertas, berarti kita harus membuang sampahnya itu ke kotak pembuangan sampah jenis kertas. Terus misalnya bagian jenis plastik, jadi kalian harus membuangnya ke jenis plastik seperti itu ya. Nggak boleh kita campur botol sama plastik atau botol sama makanan basah, itu nggak bisa seperti itu ya. Oke, jadi ini karena ini adalah uyu pack atau ini wadah susu itu terbuat dari kertas, berarti kita membuangnya itu harus ke tempat pembuangan sampah yang jenis kertas. Sekarang yang nomor satu, ini 병을 넣는 곳 itu artinya adalah tempat untuk memasukkan botol. Nomor 2, 종이를 넣는 곳 itu tempat untuk memasukkan kertas. Nomor 3 itu 헌옷을 넣는 곳, tempat untuk memasukkan. 헌옷 itu artinya adalah baju bekas. Nomor 4, 음식물 쓰레기 넣는 곳 itu tempat untuk memasukkan sampah makanan dan minuman. Oke, jadi ini adalah uyu pack itu karena jenisnya adalah kertas, maka kita akan membuangnya di tempat pembuangan sampah yang kotak pembuangan sampah jenis kertas. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi tempat untuk memasukkan kertas. 정답은 2번입니다. Selanjutnya 672. 건물 출입구에 다음과 같은 표지판이 붙어 있습니다. Jadi ini di pintu keluar masuk gedung ya, ini ada tertempel papan petunjuk yang sama atau yang seperti berikut ini. Jadi yang sama atau yang seperti dengan berikut. Maksudnya ini gambarnya ada papan petunjuk seperti ini ya. Ini ada anjing ya pun. Jadi anjingnya itu disilang seperti ini. Berarti itu tidak boleh membawa anjing mungkin ya. Terus otoke heya hamnika. Jadi kalau ada papan petunjuk anjing terus disilang seperti ini, kita itu ya hamnika itu harus melakukan bagaimana gitu ya. Mari kita cocokkan yang nomor 1. Yang nomor 1, 동물에게 먹이를 주면 안 됩니다. Itu artinya adalah 안 됩니다, tidak boleh jika ya sudah memberi pakan hewan kepada hewan ya, maksudnya itu tidak boleh jika memberikan makanan hewan kepada hewan gitu ya. Jelas ini tidak cocok ya, karena ini tidak boleh, mungkin tidak boleh membawa masuk anjing ya seperti itu. Tapi ini tidak boleh memberi makan, itu jelas salah ya. Ini yang nomor 1 itu. Nomor 2 ini 동물을 데리고 들어가면 안 됩니다. Tidak boleh jika pergi masuk dengan mengajak atau membawa hewan. Ya, ini jawabannya jelas nomor 2 ya. Karena ya ada hewan terus disilang. Ini kan hewan ya, termasuk anjing itu termasuk hewan ya. Terus ada disilang seperti ini. Berarti jelas tidak boleh membawa masuk hewan atau tidak boleh mengajak hewan ke dalam ya. Tidak boleh membawa masuk ke dalam. Nomor 3, 동물에게 예방 주사를 맞춰야 합니다. Jadi ya 합니다 itu harus ya, harus menyuntikkan imunisasi kepada hewan. Jelas salah ya. Nomor 4 itu 여기에서 동물을 사고
팔면 안 됩니다. Tidak boleh jika menjual dan membeli hewan di sini. Ya, tidak boleh jika melakukan jual beli hewan di sini. Jelas ini tidak cocok. Jadi kalau ada gambar binatang terus disilang seperti ini ya Yorpun ya, seperti gambar papan petunjuk seperti ini, itu artinya adalah tumoral 데리고 들어가면 안 됩니다. Tidak boleh jika pergi membawa masuk hewan ke dalam. Oke, 정답은 2번입니다. 673. 다음 그림에 대한 빠른 설명은 무엇입니까? Jadi 설명, penjelasan yang benar tentang gambar berikut ini apa? Jadi kita disuruh mencari hal yang penjelasannya itu benar menurut gambar berikut ini. Mari kita bahas. Ini gambar ini adalah gambar tentang orang ya. Orang sedang bersepeda di jalan yang khusus untuk pesepeda. Kenapa begitu? Ini karena ada gambar sepeda di jalannya ya. Berarti otomatis jalan ini adalah jalan khusus untuk pesepeda. Jadi motor atau mobil tidak boleh melintas di sini. Seperti itu ya. Oke, mari kita bahas kira-kira yang betul itu nomor 1, 2, 3, atau 4 yang sesuai dengan gambar di atas ini. Nomor 1, 보행자들이 횡단보도를 건너고 있습니다. Jadi 보행자 itu artinya adalah pejalan kaki. Del itu berarti kan orangnya banyak ya. Jadi kalau 보행자들 artinya adalah para pejalan kaki. Koit itu artinya sedang. 건너다 itu menyeberang. Zebra cross. Jadi para pejalan kaki sedang menyeberangi zebra cross. Jelas ini anmaja. Tidak betul ya nomor 1 ya. Mana tidak ada orang sedang menyeberang. Jelas nomor 1 tidak benar. Nomor 2, 사람들이 주차장에 자전거를 세워두고 있습니다. Jadi 사람들이 itu orang-orang, koit itu artinya sedang. Kalau duda itu artinya adalah menaruh ya. Ingat kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata menaruh atau kata meletakkan, duda atau nohta itu artinya meletakkan ya. Itu kata kerja yang meletakkan ini kita silang aja ya. Jadi kata duda ini kita hilangkan, lalu kita artikan kata kerja di depannya. Itu paling simpelnya seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak pusing-pusing mengartikan kalimatnya. Jadi ini kata duda kita silang. Kita artikan kata kerja yang di depannya. Orang-orang koit sedang memarkirkan sepeda di tempat parkir atau ke tempat parkir. Jelas nomor 2 ini tidak cocok. Tidak ada orang memarkirkan sepeda di gambar ini ya. Nomor 3, 사람들이 자전거 전용 도로에서 자전거를 타고 있습니다. Jadi orang-orang ini koit itu artinya sedang naik sepeda di jalan khusus untuk pesepeda. Jadi nomor 3 itu jelas betul ya. Jadi orang-orang sedang naik sepeda di jalan yang khusus untuk pesepeda. Ini orang-orangnya sedang berjalan di jalan yang khusus untuk pesepeda ini sedang bersepeda di jalan yang khusus untuk pesepeda. Oke, nomor 3 itu paling tepat ya. Nomor 4, 사람들이 헬멧을 쓰고. Ya, ini kata saramdri itu orang-orang, helmet itu helm ya. Jadi orang-orang itu memakai helm, kemudian 차도에서 오토바이를 타고 있습니다. Sedang naik motor di jalan raya. Jadi kalau diartikan seperti ini ya, orang-orang ini sedang naik motor di jalan raya dengan memakai helm. Kata 차도 itu artinya adalah jalan raya ya, kosakata baru buat kalian. Oke, 정답은 yang paling tepat adalah nomor 3, 3번입니다. 674. 다음 그림에 대한 빠른 설명은 무엇입니까? Jadi kita penggal dari sini ya. 설명, penjelasan yang benar tentang gambar berikut ini itu apa? Jadi kita disuruh mencari penjelasan yang benar ya. Kira-kira itu yang nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4. Mari kita lihat dulu ya iklan gambarnya berikut ini. Ini ada House Kopi Muryo Kupon. Jadi kupon itu artinya kupon, Muryo itu gratis, kopi rumah. Jadi
kupon gratis kopi rumahan, seperti itu ya. Terus ini brosurnya tulisannya seperti ini ya, 비 오는 날에 쿠폰을 가져오면. Jadi jika kalian itu datang dengan membawa kupon pada hari di mana itu sedang turun hujan harinya itu, yang ketan haus kopi를 무료로 드립니다. Maka kalian itu akan diberi secara gratis kopi rumahan yang wangi. Kata yang ketan itu artinya adalah wangi ya, seperti itu. Jadi jika kita membawa kupon ini pada hari yang turun hujan, maka akan diberi kopi secara gratis ya, kopi wangi secara gratis, seperti itu ya. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya, Mari kita artikan yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, saya besarkan dulu. Yang nomor 1, 이 표를 가져가면 빵과 커피를 무료로 줍니다. Jadi jika kita itu pergi dengan membawa karcis ini atau kupon ini ya, maksudnya itu, karena kata pio itu kan bisa diartikan tiket, bisa diartikan karcis ya. Tapi karena ini ada kata kupon, berarti ini anggap aja artinya kupon gitu ya. Jika kita membawa pergi kupon ini, maka akan diberi secara gratis ya. Kata murio itu gratis, kopi dan roti. Ya, tidak ada kata kopi dan roti ya. Jelas nomor 1 ini salah, tidak betul. Kita disuruh mencari hal yang penjelasannya itu benar tentang gambar berikut ya. Disuruh mencari hal yang benar tentang gambar di atas ini. Nomor 2, 이 표를 가져가면. Jadi jika kita pergi dengan membawa karcis ini atau kupon ini, 우산을 무료로 빌려줍니다. Maka akan diberi pinjam. Maksudnya itu apa? Maka kamu atau kalian itu akan dipinjami secara gratis payung. Jelas tidak ada kata payung ya. Jelas nomor 2 ini anmaja, tidak betul. Nomor 3, 이 표를 가져가면. Jika kalian pergi dengan membawa karcis ini atau kupon ini, 커피를 50% 싸게 살 수 있습니다. Maka kalian itu al-su'id itu artinya bisa. Kalau sada itu artinya membeli, maka kalian itu akan bisa membeli secara murah 50% kopi. Maksudnya itu apa? Jika kalian pergi dengan membawa kupon ini, maka kalian itu akan bisa membeli secara murah ya, sebesar 50% kopi tersebut, atau diskon 50% gitu ya, maksudnya itu. Kalian itu akan diberi diskon 50%. Jadi nomor 3 ini tidak cocok ya. Sekarang nomor 4, 비가 오는 날에 이 표를 가져오면. Jika kalian pergi dengan membawa karcis ini atau kupon ini pada hari di mana itu sedang turun hujan, 커피를 무료로 줍니다. Maka kalian itu akan diberi secara gratis kopi. Oke, 정답은 4번입니다. 675. 다음 아내문에 대한 바른 설명은. Jadi penjelasan yang benar tentang lembar informasi berikut itu apa? Jadi kita disuruh mencari hal yang penjelasannya itu benar dari gambar informasi berikut ini. Mari kita bahas ya, walaupun saya besarkan terlebih dahulu. Oke. Wah, kebesaran ya. Oke, segini aja. Jadi ini ada kata miso, jikwa, yuil, jilyo, ane. Jadi ane itu informasi, jilyo itu pengobatan, yuil itu hari libur, atau yuil itu bisa diartikan tanggal merah ya. Jadi informasi pengobatan, tanggal merah atau hari libur, klinik gigi miso. Seperti itu ya judulnya ya. Terus ini ada 시비월, 십구일, 수 itu suyoil ya, suyoil, 성거일, 정상, 진료. Jadi akan dilakukan pengobatan secara normal. Maksudnya itu apa secara normal itu? Ya seperti biasa ya. Mungkin ini dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang. Jadi pengobatannya itu dilakukan secara normal ya. Pada hari pemilu, yaitu hari Rabu tanggal 19 bulan 12 atau pada tanggal 19 Desember. Seperti itu. Miso Jikwanen, jadi ini klinik gigi miso. Ini 선거 당일 정상 진료합니다.
Jadi klinik gigi miso itu akan melakukan pengobatan secara normal ya pada hari pemilu. 저희 병원은 고객분들의 변의를 위해 항상 노력하고 있습니다. Jadi ini 병원 itu rumah sakit ya. Rumah sakit kami itu 노력하고 있습니다. Itu artinya berusaha. Jadi rumah sakit kami itu berusaha selalu ya, selalu berusaha wihe itu untuk kenyamanan pasien-pasien. Kata kukek itu artinya adalah pelanggan ya, tapi ini diartikan pasien gitu aja. Kukek buntel itu artinya adalah pasien-pasien. Jadi rumah sakit kami itu selalu berusaha untuk kenyamanan para pasien-pasien seperti itu. Miso Jikwa itu adalah klinik gigi miso. Ini nama klinik gigi ya, kata misonya. Ingat, kita disuruh mencari hal yang sesuai dengan gambar di atas ini ya walaupun. Mari kita bahas nomor 1. Si Biwol Si Kuiren. Jadi pada tanggal 19 bulan Desember atau bulan 12 Yuili Jiman itu memang hari libur ya, tanggal 19 bulan 12 itu hari libur Jiman, akan tetapi Cilyohamnida, akan tetapi tetap melakukan pengobatan atau tetap melakukan buka praktek ya, nomor 1 itu. Jelas nomor 1 itu sesuai ya. Tapi nanti dulu kita artikan yang nomor selanjutnya sambil mengkonfirmasi apakah nomor 1 ini benar-benar jawabannya atau bukan. Nomor 2 itu si Biwol Si Kuiren. Jadi pada tanggal 19 bulan 12 Yuwiliki Temune itu adalah disebabkan adalah hari libur atau tanggal merah, kata Yuwil ini ya. Cilyo haji ansmnida, maka tidak melakukan pengobatan atau libur praktek. Jelas ini nomor 2 ini jelas salah ya, padahal ini tanggal 19 bulan 12 ini hari Rabu itu melakukan praktek secara normal. Ini ya jawabannya itu. Jadi nomor 2 itu tidak sesuai. Sekarang nomor 3, si Biwol Si Kuiren pada tanggal 19 bulan 12 Songgoil Gitemune disebabkan, Gitemune itu disebabkan ya, disebabkan adalah Songgoil hari pemilu, maka Ojoneman Cilyohamnida, maka melakukan pengobatan itu hanya pagi hari ya. Jelas itu salah ya, padahal kan nomor 3 ini tanggal 19 Desember itu hari pemilu, akan tetapi melakukan pengobatan secara normal, bukan melakukan pengobatan hanya pada pagi hari. Jelas nomor 3 itu salah. Nomor 4, si Biwol Si Kuiren tanggal 19 Desember Songgoili Gitemune disebabkan itu adalah hari pemilu Ohu Puto Cilyohamnida, maka melakukan praktek atau buka prakteknya itu mulai siang. Jelas nomor 4 itu tidak sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1 ya Yorpun ya. Pada tanggal 19 bulan Desember itu adalah hari libur ya, akan tetapi Jiman akan tetapi Cilyorel Hamnida, akan tetapi tetap melakukan pengobatan atau tetap buka praktek seperti itu ya. Oh ya, ini tadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1 ya Yorpun ya. Jadi si Biwol Si Kuiren Yuili Jiman. Jadi tanggal 19 Desember itu memanglah hari libur atau tanggal merah, akan tetapi Cilyorel Hamnida tetap melakukan pengobatan atau tetap buka praktek. 정답은 1번 입니다. Kita lanjutkan ke nomor 676. 다음 광고에 대한 설명으로 바르지 않은 것은, jadi hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang iklan berikut ini itu apa? Ingat, kata kuncinya kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya Yorpun ya, bukan hal yang sesuai. Ingat itu. Jadi ini ada tiga aktivitas ya. Yang pertama ada Hanguk Yori Kyosil, ruang kelas memasak makanan Korea, seperti itu mungkin ya. Terus nomor 2 ini kegiatan kedua adalah Rio Cilio, pemeriksaan medis. Terus nomor 3 ini ada kata Imyong Bongsa, kegiatan sukarela. Ini kata Myong itu artinya adalah rias atau salon. Kalau Myongsil itu artinya adalah salonnya, nama tempatnya. Kalau Myongsa
itu artinya adalah tukang potong rambutnya itu atau tukang riasnya, seperti itu ya Yorobun ya. Ingat kalau ada soal seperti ini ya Yorobun, kalian itu agar lebih mudah, usahakan kalian itu artikan dari jawabannya terlebih dahulu. Kalian artikan lalu kalian cocokkan dengan tabel yang tertera di sini. Oke, kita langsung aja ke to the point, ke jawabannya terlebih dahulu ya. Lalu kita cocokkan dengan tabelnya di atas itu. Nomor 1, 둘째 일요일에 머리를 자를 수 있습니다. Jadi ini ya, pada hari Minggu, minggu yang kedua, kata 둘째 itu yang kedua. Jadi 둘째 일요일에, jadi pada hari Minggu, minggu yang kedua, 할 수 itu artinya bisa. Kita bisa memotong rambut. Hari Minggu, minggu yang kedua. Kita lihat ini ya. Jadi hari Minggu ini ya, 둘째, minggu yang kedua. Berarti itu adalah kegiatan miung, itu salon rias, jelas itu sesuai ya Yorobun ya. Jadi nomor 1 ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Ingat ya, hari Minggu, minggu yang kedua. Itu ada kegiatan imiung pungsa, kegiatan sukarela memotong rambut itu ya. Nomor 2 itu 한국 요리는 매주 화요일에 배울 수 있습니다. Jadi ini kata 한국 요리. Jadi memasak masakan Korea itu al-suit itu bisa belajar pada hari Selasa setiap minggunya. Jadi 매주 화요일, 매주 화요일. Jadi itu ada kegiatan masak masakan Korea ya, 매주 화요일. Berarti ini sesuai ya Yorobun ya. Berarti ini nomor 2 sesuai. Jadi 매주 화요일 itu ada kegiatan memasak atau kelas memasak masakan Korea. Jadi nomor 2 ini sesuai dengan yang tertera di atas itu. Nomor 3, 둘째 일요일에 치과 진료를 받을 수 있습니다. Jadi al-suit itu artinya bisa. Kita bisa menerima, ini ya, kata cirio itu pengobatan, klinik gigi atau dokter gigi ya. Jadi kita bisa menerima pengobatan, kata cirio itu pengobatan ya, maaf. Kalau ini cikwa itu dokter gigi. Jadi bisa menerima pengobatan dokter gigi pada hari Minggu, minggu yang kedua. Hari Minggu, minggu yang kedua. Hari Minggunya itu ini, jadi oke, hari Minggu, minggu yang kedua. Itu kita bisa melakukan pemeriksaan dokter gigi ini ya, karena ini ada kata cikwa. Cikwa itu ada klinik gigi, ada nekwa, klinik dalam, terus klinik bedah, terus ini ada kata hanbang, itu artinya adalah pengobatan Cina, seperti itu. Otomatis kalau ini hari Minggu, minggu yang kedua, karena ini ada klinik gigi, berarti jelas kita bisa melakukan atau menerima pemeriksaan pengobatan gigi atau dokter gigi pada hari Minggu, minggu yang kedua. Nomor 3 ini jelas sesuai. Nomor 4, 일요일에 서초구 보건소에서 결혼식이 있습니다. Jadi pada hari Minggu itu ada acara pernikahan di puskesmas Sochoku. Ya, itu jelas tidak tertera di atas ini ya. Mana ini tidak ada kata pesta pernikahan. Jelas itu nomor 4 itu adalah jawaban yang mengada-ngada. Jawabannya nomor 4 itu jelas tidak sesuai. Karena tidak sesuai berarti jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. 677. 소주를 2병 마셨습니다. Jadi masida itu minum, kalau masyot berarti telah minum ya. Saya telah minum 2 botol soju. Soju itu minuman Korea. Jadi 얼마를 내야 합니까? Maka saya itu harus membayar berapa. Jadi soju itu harganya 3.000 ya Yorobun. Jadi kalau 2병 2 botol berarti 3.000 kali 2. Berarti jawabannya jelas ya nomor 2. 정답은 2번입니다. Kalau 맥주 itu bir ya, kalau kopi itu kopi, kalau jus itu jus. Jadi 정답은 2번입니다. 678. 다음 광고에 대한 설명으로 바른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang benar menurut penjelasan tentang iklan berikut ini itu apa? Berarti kita disuruh mencari hal yang penjelasannya benar dari isi iklan yang tertera di sini ya Yorobun. Ini ada kata 하숙집 있습니다. Jadi itu ada rumah kos. Kata 하숙집 itu rumah kos.
Di sini ada rumah kos itu ya. 지하철역 걸어서 3분 거리. 거리 itu jarak ya. Jaraknya itu 3 menit berjalan kaki dari stasiun kereta bawah tanah. Terus ini 아침 저녁 식사 제공. Jadi di sini nanti akan difasilitasi berupa makan pagi dan makan malam. Jadi cuma 2 kali ya, makan siangnya itu tidak difasilitasi. Terus bawahnya itu ada kata 인한실 ya. Mungkin ini satu orang ya. Satu orang itu adalah satu kamar. Satu kamar itu untuk satu orang ya. Terus 한 달에 satu bulannya itu membayar 40만 원. Jadi 40만 원 itu 300.000 won. Bayar per bulannya itu ya, bayar kosnya itu ya. Terus 연락처 itu nomor kontak yang bisa dihubungi adalah nomornya ini. Ingat ya walaupun kita disuruh mencari hal yang benar. Hal yang benar, bukan hal yang tidak benar ya. Hal yang benar, jangan kebalik. Nomor 1, 두 사람은 2 orang itu 한 방을 같이 써야 합니다. Jadi ini ya, 2 orang ini harus memakai bersama-sama satu kamar. Jadi 2 orang itu harus memakai kamar secara bersama-sama dalam satu kamar. Seperti itu ya. Ya nomor 1 itu coba nanti aja ya. Nanti kita bandingkan dengan jawaban nomor 2, 3, dan 4 karena nomor 1 ini masih rancu kan ya. Oke, nomor 2, 이 하숙집은 jadi kamar kos ini haru dalam sehari itu 세끼 식사를 줍니다. Akan diberikan makan. Kata 세끼 itu artinya adalah 3 kali untuk satuan makanan ya, 3 kali untuk makanan. Jadi di kamar kos ini itu dalam sehari akan diberi makan 3 kali makan. Jelas itu tidak cocok ya Yorgun ya, karena cuman 아침 저녁. Jadi siksa 제공 difasilitasi hanya pagi dan malam. Jadi siang itu tidak. Berarti nomor 2 itu tidak cocok ya. Karena cuma 2 kali makan, bukan 3 kali makan. Nomor 3, 하숙집에서 지하철역까지 버스로 3분 걸립니다. Jadi ini ya, dari rumah kos ini ya sampai ke stasiun kereta bawah tanah itu memerlukan waktu 3 menit ya dengan menggunakan bis. Jelas itu nomor 3 salah ya. Memang waktunya itu 3 menit ya ya. Cuman jaraknya itu 3 menit dengan berjalan kaki, bukan dengan menggunakan bis. Nomor 3 ini jelas salah. Nomor 4, 아침 식사와 저녁 식사를 직접 만들어야 합니다. Jadi ini ya, ini harus membuat secara langsung ya, makan malam dan makan pagi. Jadi makan malam dan makan pagi itu harus membuatnya secara langsung. Jelas itu nomor 4 itu salah ya. Padahal makan pagi dan makan malam itu bukan membuat ya, tapi telah difasilitasi secara gratis ya, seperti itu. Oke, 정답은 1번입니다. Karena nomor 2, 3, 4 itu tidak cocok semua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1 ya Bun ya. 2 orang ini harus menggunakan satu kamar dengan bersama-sama. Oke. 679, 이 메모를 쓴 사람은, jadi orang yang telah menulis, kata en ini artinya telah ya. Jadi orang yang telah menulis memo itu, pesan ini itu siapa? Jadi ini kan ada pesan ya Yorgun ya. Jadi orang yang telah menulis pesan ini itu siapa? Ini ada kata 전화 memo. Itu artinya adalah pesan telepon. Kim Jisoo 씨에게. Jadi kepada saudara Kim Jisoo. Seperti itu ya. Jadi ini tanggalnya itu adalah ini ya, 2007년. Jadi 2007년 10월 30일 오후 3시. Jadi ini jam 9 ya. Jadi pesan teleponnya itu pada jam 3 ya, maaf. Pesan teleponnya itu jam 3 sore, kata ohu itu sore ya. Tanggal 30 bulan 10 tahun 2007. Jadi ini ada kata 전화 하신 분, itu artinya adalah orang, bun itu orang ya. Kalau ada en ini artinya yang telah. Jadi orang yang telah menelepon itu namanya adalah saudara Yongso. Terus 전하신 말씀 itu artinya adalah perkataan yang telah. Kalau ada kata en ini telah ya. Perkataan yang telah. 전하다 itu artinya disampaikan atau dikirimkan. Jadi
atau diutarakan. Jadi perkataan yang telah disampaikan atau perkataan yang telah diutarakan. Itu isinya adalah, karena yang dicentang ini berarti isinya adalah 다시 전화하겠습니다. Nanti saya akan menelepon lagi. Jadi pesannya itu yang telah disampaikan itu adalah nanti saya akan menelepon lagi. Oke, jadi ini orang yang telah menulis pesan ini itu siapa? Berarti orang yang telah menulis pesan ini itu adalah orang yang telah menerima telepon. Oke, jadi jawabannya itu yang ini ya. Jadi 전화 받은 사람 itu orang yang telah menerima telepon itu siapa? Namanya adalah Kim Min-soo. Jadi ceritanya ini Kim Min-soo itu telah menerima pesan telepon ya. Jadi dia itu telah menerima telepon lalu dia itu mengirimkan pesan ya. Nanti aku akan menelepon lagi. Jadi orang yang menulis pesan ini itu namanya adalah Kim Min-soo. Oke, 정답은 3번입니다. Kalau ini nomor 4 모릅니다 itu tidak tahu ya. 680 전화를 건 사람은, jadi kita penggal dari sini ya. Kata saram itu orang, kalau ada kata en seperti ini ya, itu artinya telah ya Yorpun ya. Jadi orang yang telah memanggil telepon, jadi anggap aja ini artinya adalah orang yang telah menelepon itu siapa. Jadi dari memo ini kita bisa baca lalu kita artikan ya, nanti kita bisa mengetahui siapakah orang yang telah menelepon. Oke, jadi kita artikan dari sini dulu. 전화 memo ini adalah pesan telepon. Ini Joejina siege kepada saudara Joejina, kepada saudara Joejina. Jadi sikan itu waktunya, maksudnya itu waktu menelponnya itu ya. 11월 25일 오후 2시 30분 itu pada jam setengah 3 atau jam 2.30 sore hari ya. Tanggal 25 bulan 11 itu waktunya. Terus ini 전화한 사람 itu artinya adalah orang yang telah menelepon. Kata an itu telah menelepon ya. Jadi ini pertanyaannya adalah orang yang telah menelepon itu siapa? Dari sini sudah ketemu ya. Ini 전화한 사람, orang yang telah menelepon. Ini ada kata 서울시럽 김영석 씨, saudara ini ya Kim Yong-sok. Ini kata silop itu artinya pengangguran ya Yorpun ya. Tapi ini bukan diartikan pengangguran ya. Kalau kalian artikan silop itu pengangguran kurang cocok. Jadi ini kalau diartikan seperti ini ya, saudara Kim Yong-sok, ini op itu artinya perusahaan. Kalau sil itu singkatan dari kantor ya, kantor perusahaan gitu aja. Silop itu kantor perusahaan Seoul gitu ya. Jadi yang telah menelpon itu adalah saudara Kim Yong-sok dari kantor perusahaan Seoul. Terus ini 전화 받은 사람 itu orang yang telah menerima telepon itu siapa? Jadi Kim Ji-soo. Jadi orang yang telah menerima telepon namanya adalah Kim Ji-soo. Pertanyaannya simpel, orang yang telah menelepon ya itu siapa? Namanya adalah Kim Yong-sok. Jadi jawabannya Kim Yong-sok nomor berapa ya? Oke, jawabannya adalah nomor 2. Oke. Jadi 680 itu jawabannya adalah yang nomor 2. 2번입니다. Kalau 모릅니다 itu tidak tahu ya. 681. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jadi 다음은 주요 전화번호 안내판입니다. Jadi berikut ini adalah papan informasi nomor telepon yang utama atau yang pokok gitu ya. 불이 났을 때는, jadi kita penggal dari sini ya, saat telah terjadi kebakaran. Bul itu kan artinya api ya. Jadi kita artikan kebakaran gitu aja ya. Saat telah terjadi kebakaran, 몇 번에 전화해야 합니까? Jadi ya 합니까 itu artinya harus ya. Kita harus menelepon ke nomor berapa jika terjadi kebakaran. Kalau ini 112 itu adalah 범죄 신고, artinya adalah laporan kriminal atau laporan kejahatan. Nomor 114, nomor telepon 114 itu adalah ini 전화번호 안에 informasi nomor telepon jika kalian pengen mengetahui nomor telepon yang kalian pakai gitu ya. Terus ini sikan ane itu artinya adalah informasi waktu, info waktu ya. Terus ini wajib singko 119 itu adalah laporan kebakaran, wajib itu kebakaran. Terus ini 131 itu adalah nalsi ane itu adalah informasi cuaca. Jadi misalnya kalian bisa pengen mengetahui cuaca besok itu bagaimana itu ya, kalian bisa menelpon 131. Ini adalah info ramalan cuaca. Jadi ini karena adalah yang ditanyakan saat terjadi kebakaran itu kita harus menelpon ke nomor berapa. Jadi jawabannya adalah 119. Karena 119 ini adalah laporan laporan kebakaran. Oke, 정답은 3번입니다.
682, mari kita bahas. Oke, 다음은 서울 지하철 노선도의 일부를 그린 것입니다. Jadi berikut ini adalah hal menggambar. Jadi kalau ada gerita itu menggambar ya. Kalau ada gerimel gerita, menggambar gambar. Jadi kalau gerita itu artinya menggambar gitu aja ya. Atau gambar. Jadi berikut ini adalah gambar sebagian denah jalur kereta bawah tanah Seoul atau kota Seoul. Karatal suinan yoken. Jadi kita penggal dari sini yok itu artinya stasiun, yang suit itu artinya bisa. Jadi stasiun yang bisa untuk kita karatada itu artinya adalah melakukan transit kendaraan, itu adalah stasiun yang mana. Jadi ini kalau ada kata ilhuson itu jalur 1, kalau ini ada sahuson itu jalur 4 ya. Jadi ini ada huson jalur 4, ini ada ilhuson jalur 1. Oke, jadi ini keterangannya, ini tadi pertanyaannya adalah kita itu bisa transit di stasiun yang mana kira-kira. Jadi ini karena keterangannya kalau ada gambar bola seperti ini menunjukkan kalau ini adalah tempat atau stasiun untuk transit ya, ini Karatanan Code. Jadi kalau ada lambang bola seperti ini adalah tempat untuk melakukan transit. Kita lihat yang gambar bola ini ya Yorbun. Jadi Gemjong ya. Jadi yang ada lambang bolanya ini adalah stasiun Gemjong. Otomatis di Gemjong ini adalah tempat untuk melakukan transit karena bolanya kan di sini ya, di kota Gemjong ini. Oke, jadi jawabannya adalah tempat untuk melakukan transit adalah Gemjongyok. Jadi ini adalah stasiun Gemjong. 정답은 2번입니다. 683, mari kita bahas bersama-sama. 자동 입출 금기로 돈을 찾고 싶습니다. Jadi kalau kusip itu artinya ingin ya, saya ingin, kata catta itu artinya mencari ya, bisa diartikan mencari. Tapi kalau ada kata 돈을 catta itu artinya bukan mencari uang ya, tapi artinya adalah menarik tunai atau menarik uang atau mengambil uang di ATM. Jadi aku ingin mengambil uang atau menarik uang dengan menggunakan mesin ATM ya. Ini jatung tuh otomatis ya. Kalau ibjul itu memasukkan dan mengeluarkan uang. Jadi anggap aja ini ATM gitu aja ya. Jadi aku ingin mengambil uang dengan menggunakan mesin ATM. 어느 것을 눌러야 합니까? Ya 합니까 artinya harus ya. Maka saya tuh harus menekan hal yang mana. Maksudnya itu maka aku itu harus menekan yang mana, seperti itu ya. Ini adalah kelima tombol yang ada di mesin ATM. Ini ada 연금 자동 입출 금기, mesin memasukkan mengeluarkan otomatis uang tunai, anggap aja ATM gitu ya. Kalau ibgem itu artinya adalah memasukkan uang atau menyetor uang ke ATM. Kalau nomor 2 julgem itu artinya adalah mengeluarkan uang atau mengambil uang atau menarik dana atau menarik uang dari ATM. Nomor 3 itu cowe, itu artinya adalah mengecek saldo atau pengecekan ya, pokoknya itu kata cowe itu. Nomor 4 keja IC itu artinya adalah transfer antar rekening. Karena ini pertanyaannya ini ingin menarik dana atau menarik uang dari ATM atau dengan menggunakan ATM, berarti harus menekan. Oke, jadi jawabannya adalah julgem ya, mengambil uang atau tarik dana. Oke, 정답은 2번입니다. 684, 박물관 안에서 사진기를 잃어버렸습니다. Jadi telah kehilangan kamera di dalam museum. 몇 번으로 전화해야 합니까? Maka harus menelepon ke nomor berapa. Jadi kalau kita kehilangan kamera di dalam museum, kita itu harus menelpon ke nomor berapa sesuai dengan ini ya, gambar info di bawah ini. Jadi ini ada 박물관 시설 안에, itu adalah info fasilitas museum. Jadi kalau 주차 parkir itu bisa menelpon ke nomor ini. Terus ini 식당 bisa menelpon ke nomor ini ya. 식당 itu kantin. Terus ini ada 유실물 보관 센터, itu pusat menyimpan atau pusat penyimpanan barang yang hilang. Itu bisa menelpon ke nomor ini. Terus ini ada 단체 관람 예약 atau aneh. Jadi kalau aneh itu info, kalau yeyak itu booking ya. Jika mau membooking kunjungan rombongan atau jika kalian ingin mengetahui ya kunjungan rombongan, bisa menghubungi ke nomor ini. Jadi ini pertanyaannya adalah
ini orang ini telah kehilangan mesin fotonya atau kameranya di dalam museum, maka harus menelpon ke nomor berapa? Jadi mereka harus menelpon ke nomor ini ya, karena ini adalah pusat barang hilang. Pusat menyimpan barang yang hilang. Berarti yang 02123 3034. Berarti yang nomor berapa ya? 02123 3034. 오케이, 정답은 3번입니다. 685, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, 다음은 한국 사람들이 먹는 과일을 조사한 표입니다. Jadi, berikut ini adalah 표, itu bisa diartikan tiket ya, tapi kalau ini diartikan tiket tidak cocok ya. Jadi, berikut ini adalah 표 itu diartikan tabel atau diagram juga bisa ya. Jadi, adalah tabel penelitian buah-buahan yang dimakan orang-orang Korea. Jadi tabel buah-buahan yang dimakan orang-orang Korea itu adalah gambar seperti ini tuh tabelnya. Terus 한국 사람들이 가장 많이 먹는 과일은, jadi 과일 itu buah-buahan yang banyak ya, kata kacang itu yang paling banyak dimakan. Jadi buah-buahan yang paling banyak dimakan orang-orang Korea itu apa kira-kira? Ingat, yang paling banyak dimakan orang Korea berarti adalah yang grafiknya paling lebar. Berarti yang ini ya Bun ya. Ini yang paling banyak dimakan orang-orang Korea. Berarti kyul itu artinya adalah jeruk. Kalau poto itu anggur, kalau sakwa apel, kalau B itu buah pir. Kalau ini ada kam itu buah kesemek ya. Kalau kita itu lain-lain. Oke, jadi jawabannya itu adalah kyul. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerti buah kyul itu apa, pokoknya ini kyul ya. Pokoknya kyul itu yang grafiknya paling lebar kan kyul. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita bahas nomor 686. Mari kita bahas bersama-sama. 저는 지하철역에 있습니다. Jadi saya sekarang itu ada atau berada di stasiun kereta bawah tanah. Jadi saya itu sekarang berada di sini ya, 여러분 ya. 지하철역 saya ini. Terus 서울 아파트에 가려면, jika saya itu mau pergi ke Seoul Apate, ini apartemen Seoul ya. Seoul Apate itu yang mana? Berarti yang ini ya, 여러분 ya. Jika saya mau pergi ke Seoul Apate, 몇 번 출구로 나가야 합니까? 야 합니까 itu artinya harus. Nakada itu pergi ya, pergi keluar. Jadi saya itu harus pergi keluar atau keluar ke pintu keluar nomor berapa ya. Jadi ini posisinya saya itu ada di stasiun kereta bawah tanah. Jadi kalau mau ke Seoul Apate, maka pintu keluarnya adalah pintu keluar nomor 6. Oke, 정답은 3번입니다. Jadi seperti itu ya Bun ya. Oke, sudah ketemu nomor 6. Jadi saya jelaskan, nanti kalau kalian itu sudah sampai di Korea, kalian pengen ketemuan sama teman kamu ya, misalnya itu ya. Misalnya ini 지하철역nya ini adalah stasiun kereta bawah tanah Seoul misalnya ya. Terus kalian ini meskipun sudah sampai di Seoul, pintu keluar itu banyak ya Yorobun ya. Ada pintu keluar nomor 1, pintu keluar nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai 9, banyak pokoknya. Makanya kalau kalian nanti ketemuan sama teman kamu ya, kalian tanya, meskipun sudah sampai di Seoul, saya sudah sampai di Seoul nih. Kamu tuh menunggu di pintu keluar nomor berapa? Oh iya, itu tanya kamu, pintu keluar nomor 1 misalnya. Oh iya, aku nunggu di pintu keluar nomor 1 ya. Kalian berarti harus mencari pintu keluar nomor 1, lalu kalian keluar. Kalau misalnya teman kamu menunggu di pintu keluar nomor 1, misalnya ya, kalian keluarnya di pintu keluar nomor 5, sini misalnya, itu nanti akan jauh ya, Yorgun ya. Kalian di sini, teman kamu di sini. Jadi nanti harus naik taksi ya, seperti ini. Oke, jadi lebih akuratnya itu tanya. Jadi tanya kamu menunggu di pintu keluar nomor berapa? Di nomor 1 nih. Ya, jadi kalian keluar di pintu keluar nomor 1 seperti itu. Oke, ini tadi jawabannya adalah nomor 3 ya. 3번입니다. 687. Mari kita bahas. Oke, 외국 사람들이 좋아하는 한국 음식을 조사했습니다. Jadi, saya telah meneliti ya, melakukan penelitian makanan Korea yang disukai orang-orang asing. Jadi, seperti itu. Jadi, telah meneliti makanan Korea yang disukai orang-orang asing atau orang-orang luar negeri. 외국 사람들이 가장 좋아하는 한국 음식은, jadi makanan Korea yang paling disukai orang-orang asing itu apa kira-kira? Jadi ini adalah tabel ya, tabel nama makanan Korea yang disukai orang-orang asing. 외국 ini 좋아하는 한국 음식, jadi makanan Korea yang disukai orang asing.
Jadi ini ada kimchi jjigae 7%, kimbap 13%, kalbi 17%, terus ini ada mandu, ini 10%, terus bulgogi 21%. Yang paling banyak disukai itu adalah yang persennya paling banyak, berarti bulgogi ya, 21%. Oke, 정답은 3번입니다. 688. Mari kita bahas bersama-sama. 다음 표현은 무지거시의 전와 동화량을 나타낸 것입니다. Jadi tabel berikut itu adalah hal yang menunjukkan jumlah meneleponnya saudara Mujik. 전화를 가장 많이 사용한 요일은, jadi hari di mana itu saudara Mujik ini paling banyak menggunakan telepon ya. Hari di mana saudara Mujik ini banyak menelepon itu adalah kapan kira-kira? Ini ada 전화 통화량, itu jumlah meneleponnya saudara Mujik ini ya maksudnya ya. Ini tabel harinya, ini ada 월요일 sampai 일요일. Jadi pertanyaannya adalah hari di mana saudara Mujik ini paling banyak menelepon itu adalah yang grafiknya paling tinggi ya, berarti yang ini. Oke, berarti adalah hari apa? Adalah gem. Gem itu artinya adalah gem요일. Berarti adalah hari Jumat. Oke, 정답은 3번입니다. Ya, ini 요일, 별, 동화량 itu artinya adalah jumlah menelepon. 별 itu artinya adalah sesuai. Sesuai dengan hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat ini yang paling banyak menelepon dia ya. Karena ini adalah grafiknya paling tinggi. Oke, 정답은 3번. 689. 은행에서 외국 돈을 한국 돈으로 바꾸려고 합니다. Saya itu berniat untuk menukar ke dalam bentuk uang Korea, uang asing di bank. Jadi yang ditukar itu uang asing ke uang Korea ya. Jadi seperti ini kalau diartikan, jangan kebalik ya. Aku berniat untuk menukar ini partikelnya di sini ya. Jadi, saya berniat untuk menukar uang asing ke dalam bentuk uang Korea. Ya, jadi seperti itu. 어디로 가야 합니까? Maka saya itu harus pergi kemana? Jadi jawabannya jelas ya. Adalah 완전 itu penukaran uang. 완전 menukar. Kalau 예금 itu artinya adalah menabung. Terus ada 송금 itu transfer uang. Kalau ini kata 대출 itu artinya adalah kredit atau pinjam uang. 정답은 4번입니다. 690. Mari kita bahas. 다음 병원의 치료 시간 안내판입니다. Jadi berikut ini adalah papan informasi waktu pengobatan rumah sakit ya. 다음 중 치료를 받을 수 있는 시간은, jadi waktu yang sulit itu bisa. Waktu di mana kita bisa menerima pengobatan di antara berikut ini ya, itu kira-kira itu kapan ya? Mari kita bahas. Oke, jadi ini saya besarkan ya. 병일 itu buka, jadi rumah sakit buka. Ini 치료 안에 informasi pengobatan ya, pengobatan rumah sakit ini. Kalau 병일 itu hari Senin sampai hari Jumat ya, walaupun ya. Itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kalau ini 점심시간 itu artinya adalah jam istirahat atau waktu makan siang itu ya. Itu dari jam 1 sampai jam 2. Terus ini 토요일 itu hari Sabtu, bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau hari Sabtu itu. Terus ini 점심시간 없음. Jadi kalau hari Sabtu itu tidak ada waktu makan siang. Berarti tidak ada istirahat ya. Jadi antara jam 10 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 2 siang ini itu kerja terus ya, tanpa ada jam makan siang, itu tidak ada. Terus 일요일 hari Minggu itu adalah 공휴. Hari Minggu, terus hari libur, 공휴일 itu Yujin. Yujin itu artinya adalah libur praktek. Berarti adalah tidak melakukan praktek atau libur pemeriksaan itu ya, ya. Jadi pertanyaannya adalah waktu di mana kita bisa menerima pengobatan di antara berikut ini itu kapan, kira-kira yang mana? Nomor 1. 월요일 오전 9시, jam 9 pagi pada hari Senin. Jam 9 pagi pada hari Senin. Itu termasuk 병일 ya, hari Senin ya. Berarti kalau jam 9 pagi ini masih belum buka ya, ya, karena ini bukanya dari jam 10 pagi. Berarti nomor 1 itu salah ya, tidak sesuai. Karena jam 9 itu masih belum buka ya. Nomor 2 itu 목요일. 목요일 pun ini termasuk 병일 ya, hari kerja. Senin sampai Jumat itu 병일. Jadi Kamis ini termasuk juga 병일. Terus ini 오후 8시.
Yodolsi itu jam 8 malam. Ini tutupnya jam 6 malam. Jelas nomor 2 ini sudah tutup ya, nomor 2 ini. Jelas ini tidak bisa kita menerima pemeriksaan pada jam 8 malam. Karena tutupnya jam 6, sedangkan ini jam 8 malam itu sudah tutup ya, 여러분. Nomor 3, 토요일 오후 1시. Jam 1 siang pada hari Sabtu. Ingat, ini kalau hari Sabtu itu prakteknya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Loh, ini kan jam 1 kan jam istirahat. Ingat, kalau hari Sabtu itu tidak ada jam istirahatnya. Berarti jam 10 pagi sampai jam 12 sampai jam 2 siang ini itu kerja terus tanpa adanya makan siang atau jam makan siang. Berarti jam 1 ini bisa menerima pemeriksaan. Jadi 정답은 3번입니다. Nomor 4 ini bisa melakukan pemeriksaan atau enggak? Nomor 4 ini 일요일 오후 2시. Jam 2 siang pada hari Minggu. Kalau pada hari Minggu, terus hari libur atau tanggal merah ini ya, itu adalah Yujin, libur praktek atau libur pemeriksaan. Jelas nomor 4 ini tidak bisa melakukan pemeriksaan. Jadi nomor 1, 2, 4 ini tidak bisa melakukan pemeriksaan. Jadi yang bisa melakukan pemeriksaan itu adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Nomor 691. Mari kita bahas bersama-sama. 다음은 버스 노선 안내판입니다. Jadi berikut ini adalah papan informasi jalur bis. 저는 지금 성신여대 입구에 있습니다. Jadi saya itu sekarang ada atau berada di 성신여대 입구. Jadi saya sekarang berada di 성신여대 입구. Ini ya, berada di sini, berada di sini. Ini juga 성신여대 입구, 성신여대 입구. Saya berada di sini posisinya itu ya. Terus 광화문에 가려면 jika saya itu mau pergi ke 광화문 몇 번 버스를 타야 합니까? Maka saya itu ya 합니까 itu artinya harus ya, harus naik bis nomor berapa jika saya mau pergi ke 광화문, seperti itu ya. Berarti posisinya saya ada di 성신여대 입구. Jadi kalau mau pergi ke 광화문 berarti kita harus naik bis, di mana bisnya itu menuju ke 광화문. Kalau ini bis nomor 103, ini ada nggak yang menuju ke 광화문? Nggak ada, berarti ini bukan, nggak bisa kita naik ini. Terus bis nomor 106, bisa nggak ini menuju ke 광화문? Tidak bisa, berarti karena ini tidak ada ya, tidak ada jalurnya ke 광화문, berarti tidak bisa naik bis ini. Terus bis nomor 101, ada nggak ini menuju ke 광화문? Nah, ada nggak ya? Oh ya, ada ya. Berarti bis nomor 161 ini bisa menuju ke 광화문. Berarti karena ini bisa menuju ke 광화문, kita bisa naik bis nomor 161 ini. Jadi ini sesuai. Terus nomor 172, bis nomor 172 ini tidak ada yang menuju ke 광화문. Berarti nomor bis nomor 172 ini tidak ada, tidak bisa kita naiki ya, maksudnya itu. Berarti tidak bisa. Jadi jika kita pergi ke 광화문 berarti kita harus naik bis nomor 161. Oke, 정답은 3번입니다. 692. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi 여기는, jadi di sini 지하철역, jadi 지하철 인천역입니다. Jadi di sini ini adalah stasiun Incheon ya, bukan Incheon tapi Incheon ya, kereta bawah tanah. Jadi ini loh ya maksudnya itu. Di sini ini adalah posisinya saya itu berada di stasiun Incheon역 ya, Incheon역. Terus saya mau pergi ke 국립종합박물관에 가려면, jika mau pergi ke ini ya, nama tempat ini 국립종합박물관. Berarti yang ini ya, 여러분 ya. Saya itu mau pergi ke 국립종합박물관 가려면, jika mau pergi ke sini itu 몇 번 출구로 나가야 합니까? Maka saya itu harus keluar ke jalur, ke pintu keluar nomor berapa? Jadi jelas ya, jawabannya adalah nomor 2 kan ini ya, yang paling dekat kan yang nomor 2 ini pintu keluarnya. Kalau nomor 4 kalian keluar di pintu keluar nomor 4 tidak sampai di 국립종합박물관, tidak sampai. Jadi jika mau pergi ke 국립종합박물관, jadi harus pintu keluar nomor 2 karena yang paling dekat adalah yang nomor 2 ini. Oke, 정답은 2번입니다. 693. 친구에게 선물할 지갑을 사려고 합니다. Saya itu berniat untuk membeli dompet yang, kalau ada kata el ini artinya akan ya. Jadi saya itu berniat membeli dompet yang akan ku hadiahkan kepada teman.
몇 번 출구로 나가야 합니까? Ya 합니까? Itu artinya harus ya. Saya itu harus nakata pergi keluar ke pintu keluar nomor berapa, seperti itu ya. Kalau ini kalian pintu keluar nomor 1 itu akan menuju ke kedutaan. Tapi sebelum itu, kalau kalian itu mau membeli dompet itu menujunya kemana? Kalau ke kedutaan besar, jelas bukan. Kalau ke kantor polisi, jelas bukan. Terus kantor pos, jelas bukan. Jadi kalau membeli dompet itu kalian harus pergi ke mall. Jadi itu adalah di sini ya. Jadi pertanyaannya kalian harus pergi keluar ya, harus keluar ke pintu keluar nomor berapa kalau ingin menuju mall ini untuk membeli dompet. Jadi jawabannya itu adalah yang ini ya, pintu keluar nomor 4. Jadi 정답은 4번입니다. Pintu keluar nomor 4. Karena kenapa? Karena ini pintu keluar nomor 4 itu menuju ke mall di mana kalian itu ingin membelikan dompet untuk menghadiahkan kepada teman kalian. Oke, 정답은 4번입니다. 694 소포를 보내러 우체국에 가려고 합니다. Jadi berniat untuk pergi ke kantor pos. Ro itu untuk mengirimkan paket ya. Otoke kaya hamnika, maka saya itu harus pergi atau maka kita itu harus pergi bagaimana? Jadi ini menuju ke kantor pos ya. Kantor pos itu mana ya, Bun? Jadi posisi kita itu ada di sini ya, Bun ya. Posisi kita di sini. Kita mau pergi ke kantor pos. Ini kalau lurus 300 meter belok kiri itu sampai ke bank. Kalau ini lurus 300 meter terus belok kanan kita sampai ke kantor pos ya. Kalau lurus mentok ini sini kita sampai ke kantor polisi, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya kita mau pergi ke kantor pos, berarti yang ini ya, 우체국 ya, seperti itu. Kira-kira itu perginya bagaimana? Nomor 1, 앞으로 똑바로 갑니다. Kita pergi lurus ke depan, ke arah depan. Kalau kita posisi di sini terus kita pergi lurus ke depan, berarti kita sampainya bukan ke kantor pos tapi ke kantor polisi karena lurus ke depan, berarti sampainya di sini ya, Yarbun ya. Jelas? Tidak betul. Nomor 2, 여기에서 dari sini 오른쪽으로 갑니다. Dari sini kita belok kanan. Dari sini belok kanan berarti kita sampainya ke 학교, sekolahan. Jelas bukan. 300 meter kaso. Jadi 300 meter kaso. Jadi pergi 300 meter so. Lalu 왼쪽으로 갑니다. Pergilah ke arah kiri. Jadi awalnya itu kita pergi 300 meter lalu pergi ke arah kiri. Jadi 300 meter pergi terus pergi ke arah kiri. Kita sampainya bukan ke kantor pos tapi ke Neng Bank ya, jelas bukan. Jadi jawabannya 1 2 3 salah. 정답은 4번입니다. Jadi 300 meter, jadi 300 meter kaso pergi 300 meter. So lalu 오른쪽으로 갑니다. Pergilah ke arah kanan. Jadi 300 meter pergi lalu kita pergi ke arah kanan. Jadi kita sampai di 우체국 kantor pos. Oke, 정답은 4번입니다. 695, mari kita bahas. Oke, mari kita bahas. 다음은 연금 입출 금기입니다. Jadi berikut ini adalah mesin ATM gitu aja. 연금 입출 금기 itu ATM. berikut ini adalah mesin ATM. 통장에 돈이 얼마나 있는지 알아보려면 jika kita mau mengetahui ya. Jika mau mengetahui ada berapa uang yang ada di rekening gitu ya, maksudnya itu 어느 것을 눌러야 합니까? Jadi ya 합니까 itu harus ya. Kita itu harus 눌러 itu menekan, harus menekan yang mana atau hal yang mana ya. Kita mau mengecek ya uang kita di rekening itu ada berapa. Kita itu harus menekan yang mana ini ya. 연금 입출 금기 itu ATM gitu aja. Ini ada 신용카드. Kita menekan 신용카드, kartu kredit jelas bukan. Ingat ya, kita mau mengecek uang kita di ATM itu ada berapa. Kalau ini ada 예금, julgem. Kalau 예금 itu tabungan, kalau ini julgem itu tarik tunai. Jadi tarik tunai uang yang ada di rekening ya, atau tarik dana itu jelas bukan. Itu mau mengambil uang yang kalau kalian pencet yang ini ya. Terus ini 대출, 엄금 itu urusan kredit atau pinjam meminjam, jelas bukan. Terus ini 예금, 입금 itu artinya adalah setor atau memasukkan uang ke rekening ya, atau ke ATM kita, itu jelas bukan. Terus nomor ini 통장 정리 itu artinya adalah mutasi rekening ya, mengecek riwayat pengiriman itu ya. Kata 통장 정리 itu mengecek riwayat pengiriman sudah terkirim atau belum ya. Terus minggu lalu itu terkirim berapa, terus kemarin saya mengirim sudah terkirim atau enggak, itu namanya mengecek riwayat pengiriman atau mutasi rekening. Terus ini canek jowe itu mengecek saldo. Oke. Jadi jawabannya adalah canek jowe ya, mengecek saldo karena kita mau mengecek uang kita itu ada berapa di ATM. Jadi canek jowe. 정답은 4번입니다.
Kalau ini Sinyonkade kartu kredit, ini KJIC itu artinya adalah transfer rekening, transfer antar rekening ya. Terus ini ada giro, itu giro. Ini ada Kungwagem, itu artinya adalah tagihan. Oke. Jongdapen sabon imida. Ini kalian hafal sendiri ya. 696. Mari kita bahas. Oke. Jadi 다음은 경상남도 tempat ya. Jadi 다음은 경상남도 지역에 살고 있는 외국인 근로자들의 일하는 시간을 조사한 것입니다. Jadi berikut ini adalah hal penelitian. Jadi berikut ini adalah penelitian waktu bekerjanya orang-orang asing ya, pekerja-pekerja asing maksudnya itu yang sedang tinggal, di area Gyeongsangnam-do. Terus 뷰에, 뷰 itu artinya tabel ya. 뷰에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang tabel berikut ini. Ingat, kita disuruh mencari hal yang penjelasannya itu tidak benar ya, bukan kok yang benar gitu ya. Kalian harus ingat itu. Ini ada ilil kelosikan, ini adalah waktu kerja 1 hari. Ini ada yang yotolsikan iha, itu artinya di bawah 8 jam, ada 8%. Terus ini ada jam ada yang ini kerja 8 jam sampai 10 jam, itu ada sekitar 21,5%. Ini dalam sehari ya. Sehari kerja antara 8 jam sampai 10 jam itu ada sekitar 21,5%. Terus ini yang bekerja di atas 12 jam ya dalam sehari itu sekitar 29,6%. Terus yang bekerja 10 jam sampai 12 jam dalam sehari itu sekitar 40,9%. Jadi ini semuanya penggila kerja semua ya ini ya. Karena kerjanya itu di atas 8 jam. Karena jam kerja normal itu adalah 8 jam ya. Sedangkan ini yang bekerja di atas 8 jam itu banyak sekali. Kan 40% tambah 21,5 tambah 29,6. Jadi pertanyaannya kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Ingat kalau ada pertanyaan soal seperti ini ya Yorobun ya, kalian itu langsung aja ke inti pokoknya, yaitu di pertanyaannya ini ya, di jawabannya. Jawabannya kalian artikan, lalu kalian cocokkan dengan tabelnya. Seperti itu ya kalau ada soal grafik seperti ini. Jadi ini nomor 1, ini jawabannya kayak gimana kita artikan, lalu cocokkan dengan tabelnya. Nomor 1, 하루에 10시간 이상 일하는 사람이. Jadi, orang yang bekerja di atas 10 jam dalam sehari itu sekitar 70%. Jadi, yang bekerja di atas 10 jam. Ini juga di atas 10 jam berarti yang ini ya. Ini 10, di atas 10 jam. Ini juga termasuk di atas 10 jam ya, karena bekerjanya itu 12 jam. Berarti yang ini ditambah yang ini, berarti kan sekitar ya 70% lah ya. Berarti sesuai ya ini ya. Jadi orang yang bekerja di atas 10 jam, ini kan ada 70%. Berarti 40,9% ditambah 29,6%. Itu totalnya sekitar 70% lah ya. Ini sesuai. Terus nomor 2, 하루에 8시간 이하로 일하는 일을 하는 사람은. Jadi orang yang bekerja di bawah 8 jam dalam sehari itu ada, atau cuma ya, kata pun itu hanya 8%. Orang yang bekerja di bawah 8 jam, berarti yang ini ya, 8 jam IH itu di bawah 8 jam itu sekitar 8%. Berarti sesuai ya, sesuai. Nomor 2 ini sesuai. Nomor 3, 이 지역의 근로자 중 절반이, jadi separuh atau setengahnya di antara pekerja area ini dalam sehari haruwe 8시간 일합니다. Itu bekerja 8 jam. Jadi separuhnya pekerja area ini itu dalam sehari itu bekerja 8 jam. Ya nanti dulu, itu belum ketemu ya. Terus nomor 4, 이 지역의 근로자 중, ini 30%, jadi kira-kira 30% di antara pekerja-pekerja area ini itu telah bekerja itu di atas setengah hari. Setengah hari itu berapa? Kalau 1 hari itu kan 24 jam. Jadi kalau setengah hari berarti 12 jam. Jadi seperti ya, 30% ya, kira-kira 30% pekerja di area ini itu bekerja di atas setengah hari. Di atas setengah hari. Berarti ya ini ya, 12 jam
ke atas, jadi di atas setengah hari, berarti di atas 12 jam, berarti sekitar 29,6% atau sekitar 30% ya. Jadi nomor 4 ini sesuai, karena ini 29,6, kalau ini 30%, jadi anggap aja sama lah ya, sesuai, karena ini ada kata-kata cem itu sekitar ya. Jadi 1, 2, terus 4 ini tidak sesuai, jadi jawabannya yang tidak benar itu adalah yang nomor 3. I jiokei geloja jung jolbani. Jadi separuh di antara pekerja area ini itu bekerja 8 jam dalam sehari. Jadi seperti itu ya. Padahal ini kan yang bekerja lebih dari 8 jam kan banyak ya. Ini misalnya ini kan di atas 8 jam, yang ini di atas 8 jam, ini di atas 8 jam. Ini pun di atas 8 jam. Jadi totalnya itu lebih dari separuh ya, bukan kok separuh. Kalau ini nomor 3 hanya separuhnya itu ya. Jadi tidak sesuai nomor 3 ini. Oke, 정답은 3번입니다. 697. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, 퇴근 후에, jadi setelah pulang kerja, 국제 아파트에 살고 있는 친구네 집을 찾아가려고 합니다. Jadi setelah pulang kerja, saya itu berniat untuk pergi mencari rumah temanku. Kata cinggu itu teman ya, kalau cinggune yang baca sahabat atau teman gitu aja ya. Saya berniat untuk pergi mencari rumah temanku yang sedang tinggal, yang dia itu sedang tinggal di 국제 아파트. Jadi temanku tuh ada di 국제 아파트 itu mana ya? Oke, ini ya 국제 아파트 ini. Terus pertanyaannya, 지하철역에서 dari stasiun kereta bawah tanah. Jadi ini ya dari stasiun kereta bawah tanah ini. 몇 번 출구로 나가야 합니까? Jadi saya itu harus, ya 합니까 itu harus pergi keluar ke pintu keluar ya. 출구 itu pintu keluar, ke pintu keluar nomor berapa? Jadi saya posisi di sini. Jadi saya itu mau ke 국제 아파트. Jadi saya itu harus keluar ke pintu keluar nomor berapa? Jadi harus keluar ke pintu keluar nomor 2. Oke, 정답은 pintu keluar nomor 2 itu nomor berapa ya? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2 ya. 2번입니다. 2번 출구, pintu keluar nomor 2. Karena pintu keluar nomor 2 itu menuju ke 국제 아파트. Oke, 정답은 2번. 698. Mari kita bahas. 다음은 한국에서 인도네시아에 갈 때 이용할 수 있는 항공편입니다. Jadi berikut ini adalah 항공편, itu artinya adalah pengiriman lewat udara, itu bisa ya. Bisa juga diartikan transportasi udara. Jadi berikut ini adalah transportasi udara yang suit itu artinya bisa. 이용하다 itu menggunakan atau pakai gitu ya. Jadi berikut ini adalah transportasi udara yang bisa kita pakai saat pergi ke Indonesia. Ya, dari Korea ke Indonesia seperti itu. Terus 가장 싼 값으로 가려면, jika mau pergi secara yang harganya paling murah ya, yang paling murah ya. 어떤 항공사를 이용해야 합니까? Maka kita itu harus menggunakan maskapai penerbangan yang bagaimana, seperti itu ya. Berarti yang paling murah itu yang mana? Ini kata A, 항공사 itu adalah maskapai penerbangan A, maskapai penerbangan B, maskapai penerbangan C, terus maskapai penerbangan D. Berarti yang maskapai penerbangan yang paling murah itu adalah yang maskapai penerbangan D. Karena apa? Karena ini harganya cuma 400 ribuan. Kalau yang lain kan ada 500, ada 600, ada 800. Yang paling murah itu adalah maskapai penerbangan D. Berarti yang ini ya, Yorpun ya. Berarti jawabannya adalah 4번입니다. D, 항공사 itu adalah maskapai penerbangan yang D ini. 699. 다음은 65세 이상의 노인들이 겪는 어려운 문제들을 조사한 것입니다. Jadi berikut ini adalah penelitian gitu aja. Kalau 조사하다 itu meneliti, kalau 조사한 것 itu adalah penelitian. Jadi berikut ini adalah penelitian. 문제 itu masalah, kalau 문제들 itu masalah-masalah ya. Penelitian masalah-masalah yang sulit ya, yang dialami orang lansia di atas 65 tahun seperti itu. 노인들에게 가장
Ya, 가장 어려운 문제는 jadi masalah yang sulit ya, kata kacang yang paling ya. Masalah yang paling sulit untuk orang-orang lansia itu kira-kira itu apa? Seperti itu. Ini kita bisa melihat dari tabelnya ini ya. Ini ada kata 노인들이 겪는 어려운 문제. Masalah yang sulit yang dialami 노인들 itu orang-orang lansia. Yang itu berarti yang ini ya, yang tabelnya paling tinggi. Karena kita disuruh mencari yang masalahnya itu paling sulit ya, berarti itu tentang 생활비, bujuk itu kekurangan biaya hidup itu ya, kekurangan biaya hidup. Kalau nomor satu itu 몸이 아픈 것 itu adalah tubuhnya sakit atau sakit pada badannya itu ya. Nomor dua 돈이 부족한 것 itu kekurangan uang atau kekurangan, kata ini 생활비 itu kekurangan biaya hidup. Nomor dua itu. Nomor tiga, 친구가 없는 것 itu tidak punya teman. Nomor empat itu 할일이 없는 것 itu tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Jadi masalah yang paling sulit untuk dialami orang lansia di umur 65 ke atas itu adalah ini ya, 생활비 부족 atau kekurangan biaya hidup atau kekurangan uang ini ya. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 700, mari kita bahas. Oke. 다음은 직장인들이 주말에 하고 싶어하는 일을 조사한 것입니다. Jadi berikut ini adalah kata hal telah diteliti. Kata 조사 itu meneliti, nah anggapnya penelitian gitu aja ya. Berikut ini adalah penelitian pekerjaan atau hal ya, hal yang ingin dilakukan pada akhir pekan. Ini karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai. 직장인들이 주말에 가장 하고 싶어 하는 것은, jadi hal yang paling ingin ya, kata kacang itu paling ya, yang paling ingin dilakukan pada akhir pekan itu kira-kira itu apa? Jadi ini ada 직장인 주말에 하고 싶은 것. Jadi hal yang ingin dilakukan pada akhir pekan para pegawai-pegawai itu berapa persen ya. Jadi yang paling banyak ya, kita disuruh melihat yang paling banyak itu apa. Kalau ini ada yoheng itu wisata 28%, terus untung olahraga 20%, terus komputer 배우기 11%, terus ini ada 집에서 쉬 휴식 ya, istirahat di rumah, terus ada 아르바이트 itu 14%, kerja sampingan ini, terus ada 친구 만나기 itu bertemu teman itu 10%. Jadi yang paling banyak itu adalah yang nomor berapa? Yang nomor yoheng ya, Yorpun ya. Berarti yang yoheng itu ada menempati persentase 28,8%. Jadi yang paling banyak ingin dilakukan para pegawai-pegawai pada akhir pekan itu adalah yoheng을 가는 것. Jadi hal pergi wisata. Jadi berwisata itu nomor 2. 정답은 2번입니다. Nomor 701, mari kita bahas bersama-sama. Jadi 다음 표는, jadi tabel berikut ini 영수 씨의 휴대전화 사용 시간을 나타낸 것입니다. Berikut ini menunjukkan waktu penggunaan HP saudara 영수. 영수 씨는 토요일에 얼마 동안 휴대전화를 사용했습니까? Jadi saudara 영수 ini ya pada hari Sabtu. Ya pada hari Sabtu ini telah menggunakan HP itu selama berapa lama gitu ya. Hari Sabtu berarti yang mana ya Bun? Oke, berarti yang ini ya, tabel yang ini. Berarti ini adalah hari Sabtu, itu totalnya adalah kalau ini 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Karena ini hari Sabtu yang ini berarti adalah berapa menit penggunaannya hari Sabtu ini? Berarti 20 menit. Jadi jawabannya adalah 이십분입니다. 3번 ya, jawabannya adalah nomor 3. Kalau ini 5 menit, 10 menit, kalau ini 2시간 itu 2 jam. Oke, 정답은 이십분 ya, nomor 3 jawabannya. Oke, nomor 7, 702. 다음은 1년 동안 어느 책방에서 빠른 책의 수를 나타낸 표입니다. Jadi berikut ini, nataneta itu menunjukkan ya, menunjukkan suatu jumlah. Jadi berikut ini menunjukkan jumlah buku yang terjual. Kata palta itu menjual, kalau palida itu artinya terjual. Jadi berikut ini menunjukkan buku yang terjual di toko buku yang mana ini selama 1 tahun ya, menunjukkan tabel penjualan buku selama 1 tahun. 사람들이 orang-orang 언제 책을 가장 많이 샀습니까? Jadi orang-orang ini paling banyak membeli buku itu kira-kira itu kapan? Jadi berarti yang tabelnya paling banyak ya, karena yang paling banyak membeli buku. Kalau ini boom itu menempati sekitar sekian ya. Kalau Yorem musim panas itu paling banyak ya, berarti
Yang paling banyak itu adalah pada musim 여름, musim panas. Oke, 정답은 2번입니다. Kalau kal itu musim gugur, itu sekian. Kalau ini musim dingin ya sekian. Jadi yang paling banyak itu adalah 여름, musim panas. Karena ini ada tabelnya paling tinggi. Oke, 정답은 2번입니다. 703 다음은 용산에 도착하는 열차 안내판입니다. Berikut ini adalah papan informasi kereta yang tiba ke Yongsan. 잘못 설명한 것은, jadi hal yang penjelasannya itu salah itu yang apa? Nomor 1, 2, 3, atau 4. Ingat kalau ada soal seperti ini ya Yorpun ya, kalian terjemahkan dulu jawabannya, lalu kalian cocokkan dengan tabelnya yang di atas ini. Oke, nomor 1, ini sesuai nggak dengan penjelasannya? Nomor 1, 가장 빨리 도착할 열차는, jadi kereta yang akan tiba paling cepat itu adalah KTX yang berangkat dari Mokpo. KTX ini ya, yang berangkat dari Mokpo itu adalah tibanya paling cepat. Betul nggak? Ini ada kata 도착 시간, itu jam tibanya itu pukul 17.58. Yang lain itu pukul 18, yang ada yang pukul 19. Berarti kereta KTX Mokpo ini ya, itu tibanya paling cepat ya, karena tibanya pukul 17.58, itu paling cepat. Berarti nomor 1 itu sesuai. Ingat kita disuruh mencari hal yang penjelasannya salah atau yang tidak sesuai dengan tabel ini ya. Nomor 2, Mokpo Yongsan kan Mukongwa 열차는, ya kita penggal dari sini, kereta Mukongwa itu nama kereta ya, yang pergi dari Mokpo ke Yongsan itu 시간에 도착하겠습니다. Itu akan tiba tepat waktu. Kata 시간 itu artinya tepat waktu. Ini ada kata jion. Jion itu artinya adalah delay atau keterlambatannya. Kalau ini misalnya kata KTX ini ya, itu keterlambatannya itu -1 ya. Kalau ini kereta yang Mukongwa yang 1412 ini keterlambatannya 18 menit. Terus kereta yang di bawahnya itu keterlambatannya 29 menit. Kalau yang ini Mukongwa yang Mokpo ini ya, ini keterlambatannya itu 0. Berarti itu apa? Otomatis ini tidak terlambat. Berarti keterlambatannya itu tidak ada. Artinya apa? Artinya adalah tiba tepat waktu. Berarti nomor 2 ini sesuai gitu ya. Kata jion ini artinya keterlambatan ya. Keterlambatannya berapa menit gitu ya. Karena 0 ini keterlambatannya, berarti itu tibanya itu tepat waktu, tidak ada terlambat sama sekali. Nomor 3, 여수 용산간 무공과 열차는, jadi kita penggal dari sini, kereta ya, kereta Mukongwa, nama kereta ya, Mukongwa itu. Kereta Mukongwa yang pergi dari Yeosu ke Yongsan gitu ya. Itu telah berangkat pada jam 3 sore. Jadi telah berangkat pada jam 3 sore, yaitu nanti dulu. Sekarang nomor 4, Changhang Yongsan. Jadi ini kereta Semalho yang pergi dari Changhang ke Yongsan ini. Changhang ke Yongsan berarti yang ini ya, Changhang ini ya. Itu tiba setelah pukul 7. Jadi tibanya itu setelah pukul 7. Berarti kereta Changhang ini tibanya itu setelah pukul 7, betul nggak? Ya, tibanya ini ya, tibanya jam 7:11, berarti otomatis sesuai karena tibanya setelah pukul 7. Ya, jadi jawabannya nomor 4 ini sesuai. Jadi yang 1, 2, dan 4 ini sesuai semua ya. Berarti yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 3. Kenapa tidak sesuai? Mari kita jabarkan. Kereta Mukongwa yang pergi dari Yeosu. Yeosu itu mana? Yeosu ini ya. Dari Yeosu ini ya. Ntar saya oke, saya hilangkan dulu. Dari Yeosu ini. Jadi kereta Mukongwa yang pergi dari Yeosu ke Yongsan itu berangkat pada jam 3. Jadi berangkatnya jam 3. Ini ya, 출발시간 itu jam berangkatnya itu bukan jam 3 ya, tapi jam 13, itu jam 1 bukan jam 3. Berarti nomor 3 ini tidak sesuai. Karena nomor 3 tidak sesuai, berarti jawabannya adalah yang nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. sekarang nomor 704. 이 사람이 도착한 곳은 어디입니까? Jadi tempat telah tiba orang ini tuh di mana? Seperti itu ya, 여러분 ya. Mari kita lihat ini petanya ya, 여러분. Jadi 저는 지금 현재 위치에 있습니다. Jadi saya itu sekarang itu berada di 현재 위치. 현재 위치 itu artinya adalah lokasi saat ini ya. Jadi saya sekarang berada di sini ya, 여러분 ya. Berada di 현재 위치 ini. Lokasi saat ini. Terus 여기서 atau 여기에서 똑바로 걸어가다가. Jadi aku itu
pergi berjalan kaki lurus ya dari sini, berjalan kaki lurus dari sini itu pergi sini ya maksudnya itu. Terus 사거리에서 오른쪽으로 갔습니다. Aku telah pergi ke arah kanan ya dari perempatan, kata sakuri itu perempatan. Jadi ini sampai ini pergi lurus ya, awalnya itu pergi lurus terus sampai perempatan dia belok kanan, berarti ke sini ya. Terus 그리고 아파트 앞에서 횡단보도를 건넜습니다. Setelah itu atau kemudian aku itu menyeberang zebra cross di depan aparte. Aparte itu apartemen ini ya. Jadi sampai sini itu menyeberang zebra cross ini, di depan apartemen itu menyeberang zebra cross. Berarti saya itu berada di mana? Jadi jawabannya adalah 병원. Jadi rumah sakit ya. 정답은 2번입니다. Nomor 705, mari kita bahas. Oke, 다음은 병원 치료 시간표입니다. Jadi berikut ini adalah tabel waktu pengobatan rumah sakit. 오후 7시에 치료를 받을 수 있는 요일은, jadi hari di mana itu kita itu al-suid itu bisa. Hari di mana bisa menerima pengobatan pada jam 7 malam itu kira-kira hari apa ya Yorobun ya. Jadi ceritanya ini saya ini mau berobat jam 7 malam. Kira-kira itu hari apa supaya saya itu bisa berobat pada jam 7 malam gitu ya. Chiriosikan itu waktu pengobatan atau waktu pemeriksaannya itu ya. Pyongil itu adalah hari Senin sampai Jumat. Itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ya, itu berarti kita kalau Pyongil itu nggak bisa, karena apa? Saya maunya itu berobat jam 7 malam. Kalau Pyongil hari Senin sampai Jumat jelas tidak bisa ya, karena itu tutup jam 6 sore. Jelas ini tidak bisa. Toyoil, ya Toyoil itu ojon, ya ojon jam 9 ya, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Jadi jam 1 siang itu udah tutup ya kalau hari Sabtu itu. Jelas tidak bisa. Karena apa? Saya itu maunya jam 7 malam. Terus Suyoil, ya Suyoil. Jadi 수요일 야간 진료 없음. Isem ya maksudnya itu. Jadi hari Rabu itu ada pemeriksaan malam ya. Jadi kalau hari Rabu itu ada pemeriksaan atau pengobatan malam. Yaitu sekitar jam 7 malam sampai jam 9 malam. Berarti otomatis jam 7 ini ya. Hari Rabu ini kita itu bisa melakukan pemeriksaan jam 7 ini ya. Hari Rabu ini. Karena ini bukannya jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke. Berarti hari Rabu ya ini ya. Oke, 정답은 2번입니다. Terus ini ada 점심시간, itu jam makan siangnya itu dari jam 1 sampai jam 2. Terus 일요일, 공휴일 itu 유진 atau libur praktek atau tidak melakukan pemeriksaan. Jadi supaya bisa periksa atau melakukan pemeriksaan atau pengobatan pada jam 7 malam berarti kita harus datang pada hari Rabu ya. Ini jawabannya adalah nomor 2. Nomor 706, mari kita bahas. Ya. 다음은 영수의 토요일 일과표입니다. Jadi berikut ini adalah tabel jadwal harian pada hari Sabtu saudara Yongsu ya. 영수는 저녁 식사를 하기 전에, jadi saudara Yongsu ini sebelum dia itu makan malam itu melakukan apa sebelum makan malam ini. Jadi ini jadwalnya seperti ini ya Bun ya. Jadi sarapan pagi, pertama dia itu sarapan pagi, terus main komputer, terus dia makan siang, terus dia belajar bahasa asing, terus dia itu olahraga, terus dia itu makan malam. Ini pertanyaannya adalah Yongsu ini sebelum makan malam ya, sebelum makan malam ini kan makan malam ya. Sebelum makan malam ini dia tuh ngapain? Jadi dia tuh kan sebelum makan malam tuh olahraga terlebih dahulu. Ini ya ya. Jadi jawabannya adalah 운동을 합니다. 정답은 1번입니다. Kalau nomor 2 ini 잠을 잡니다, itu tidur siang ya. Kalau nomor 3 컴퓨터를 삽니다, itu membeli komputer. Nomor 4 텔레비전을 봅니다, melihat TV. Jadi sebelum makan malam dia itu olahraga terlebih dahulu. Ini kan kegiatan rutin. Habis makan malam dia melihat TV, habis melihat TV dia tidur ya, seperti itu. Sekarang nomor 707.
Mari kita bahas bersama-sama. 다음은 건물의 안내판입니다. Jadi berikut ini adalah papan informasi gedung, ya, informasi tentang gedung ini. 이 건물 안에서, jadi di dalam gedung ini, 할 수 없는 일은, jadi pekerjaan atau hal yang tidak bisa dilakukan di dalam gedung ini, ya, di dalam gedung ini itu apa? Jadi hal yang tidak bisa dilakukan. Ini kan gedungnya, ini lantai B1 itu Jujacang, itu tempat parkir. Lantai 1F ini ada apotek, kantor pemasaran. Lantai 2F ada salon, ya. Ini ada Sujin, Myeongsil, ada kafe. Nomor 3F ada bank. Nomor 4F ada klinik gigi dan klinik penyakit dalam. Nomor 5F ada biro perjalanan wisata. Jadi hal yang tidak bisa dilakukan di dalam gedung ini itu apa? Nomor 1, 집을 구하는 일. Jadi pekerjaan mencari rumah, ya. Jika kalian mau mencari rumah, itu bisa ke gedung ini, bisa nggak kira-kira? Mencari rumah itu adalah kita cari di Budongsan. Ya, ini ada kata Budongsan, kantor pemasaran rumah. Ini bisa ya mencari rumah di sini, ya, atau mencari tempat tinggal itu bisa ke kantor pemasaran rumah. Berarti nomor 1 ini ada, ya, berarti kita centang gini, ya. Jadi yang tidak bisa dilakukan, ya, itu apa? Nomor 2, 머리를 자르는 일. Itu artinya adalah hal memotong rambut. Kita mau memotong rambut itu bisa nggak di gedung ini? Ya, memotong rambut itu di salon. Berarti ini bisa, ya. Berarti kita bisa memotong rambut di dalam gedung ini karena ada salon di dalamnya. Nomor 3, 편지를 붙이는 일. Itu artinya adalah hal mengirim surat. Mengirim surat itu di kantor pos. Ini tidak ada kantor pos, ya. Berarti nomor 3 ini tidak bisa, ya, tidak bisa dilakukan di dalam gedung ini karena tidak ada kantor pos di dalam gedung ini. Jelas nomor 3 ini salah, ya, tidak sesuai. Nomor 4, 이 치료를 받는 일. Itu artinya adalah hal menerima pengobatan gigi. Itu berarti di klinik gigi. Ya, ini ada Cikwa, klinik gigi. Berarti ini nomor 4 bisa dilakukan di dalam gedung ini, ya. Karena apa? Karena di dalam gedung ini ada klinik gigi atau Cikwa. Berarti ini sesuai. Berarti yang tidak bisa dilakukan di dalam gedung ini itu adalah hal mengirim surat, ya, teman-teman. 편지를 붙이는 일 itu artinya hal mengirim surat. Berarti tidak bisa di dalam gedung ini karena tidak ada kantor pos di dalamnya. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 708, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, 한국 ini 좋아하는 한국의 관광지를 조사했습니다. Jadi, ini saya telah melakukan penelitian objek wisata Korea yang disukai orang asing. 외국 ini 가장 좋아하는 한국의 관광지는, jadi objek wisata Korea yang paling disukai orang asing itu di mana kira-kira, ya, Bun? Jadi ini, ya, tabelnya itu ini. Jadi 외국 ini 좋아하는 한국의 관광지, objek wisata Korea yang disukai orang asing. Jadi yang paling banyak itu apa? Di mana kira-kira? Jadi yang persentasenya paling banyak berarti yang di Seoul. Jadi 82,8%. Jadi yang paling banyak itu adalah Seoul, ya, Bun. Oke, 정답은 3번입니다. 709, mari kita bahas. Oke, jadi 한국 ini 좋아하는 산을 조사했습니다. Jadi saya itu telah melakukan penelitian gunung yang disukai orang Korea. Gunung yang disukai orang Korea. 한국 사람들이 가장 좋아하는 산은, jadi gunung yang paling disukai orang-orang Korea itu adalah gunung yang mana, ya, seperti itu, ya. Ini ada 한국인 좋아하는 산. San itu gunung, ya. Gunung yang disukai orang Korea. Jadi yang paling disukai, ya, ini, ya, yang paling disukai berarti adalah yang paling persentasenya paling tinggi. Itu adalah gunung apa? Berarti Seolaksan, ya, Bun. Jadi jawabannya adalah nomor 4, Seolaksan. Karena apa? Ini persentasenya paling tinggi, yaitu 38,9%. Oke, 정답은 4번입니다. Nomor 710, mari kita bahas. 다음은 서울에서 지하철을 이용하는 사람의 수를 요일별로 나타낸 것입니다. Berikut ini menunjukkan sesuai hari jumlah orang yang menggunakan kereta bawah tanah di Seoul. 사람들이 지하철을 제일 적게 타는 요일은, jadi hari di mana itu mereka itu naik paling sedikit, ya, paling sedikit kereta bawah tanah. Itu kapan kira-kira? Hari di mana orang-orang itu naik kereta bawah tanah paling sedikit itu kira-kira kapan, gitu dulu, ya, maksudnya itu. 요일별 지하철 이용 승객수. Su itu ada jumlah, ya, jumlah penumpang pengguna
kereta bawah tanah sesuai hari. Jadi kita disuruh melihat yang paling sedikit, ya itu berarti hari apa? Adalah hari il, itu hari ilyoil, hari Minggu. Jadi 정답은 1번입니다. Karena kita ini ya, kapan hari di mana mereka naik paling sedikit, berarti yang persentasenya paling sedikit ya, berarti yang ini. Oke, 정답은 1번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di nomor 710 ya, 여러분 ya. Oke, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 711. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan bang soal dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.